Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah, NIM S1S1 18002. Di sini saya akan menjelaskan tugas rekayasa perangkat lunak berbasis objek, yaitu mereview sebuah skripsi dari Kak Fitnawati yang berNIM S1S1 17030 dengan judul Implementasi Algoritma Levenshtein-Distance pada Sistem Informasi Pencarian Tugas Akhir dan Kerja Praktik berbasis web. Studi kasus jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Latar belakang, sebelum menyusun sebuah tugas akhir, ada beberapa alur atau langkah yang harus ditempuh, antara lain menentukan judul tugas akhir yang diketahui ketua jurusan. Kemudian mahasiswa diberikan dosen saran. Setelah dosen saran setuju, maka selanjutnya akan diberikan dosen pembimbing. Selanjutnya, mahasiswa dapat memulai penyusunan proposal, sidang proposal, penyusunan tugas akhir, dan sidang tugas akhir. Penyusunan laporan tugas akhir, mahasiswa memerlukan banyak referensi, baik berupa buku maupun laporan tugas akhir dari penelitian yang sebelumnya. Untuk referensi laporan tugas akhir, mahasiswa dapat mencari di perpustakaan atau website. Saat ini, jurusan Teknik Informatika sudah memiliki sistem penyimpanan data tugas akhir dan kerja praktik mahasiswa. Tetapi sistem ini masih menggunakan SQL untuk menyimpan dan memanipulasi data. Selain itu, sistem ini hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang sudah menyelesaikan TA dan KP untuk melakukan pengiriman file. Sementara yang membutuhkan sistem ini bukan hanya mahasiswa yang sudah melakukan tugas akhir dan KP, tetapi mahasiswa yang akan mulai mencari judul untuk tugas akhir dan referensi untuk laporan KP, mahasiswa yang sedang proses KP. Mengatasi hal ini, data yang memuat informasi mengenai tugas akhir dan KP akan dimuat dalam sebuah rancangan web dengan menerapkan sebuah algoritma pencarian. Sehingga mahasiswa jurusan Teknik Informatika dapat dengan mudah melakukan pencarian dan mengaksesnya dimanapun tanpa harus menemui bagian akademik untuk mendapatkan informasi. Algoritma yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma Levenshtein-Distance, karena algoritma Levenshtein-Distance ini melakukan pendekatan perkiraan pada pencarian kalimat serta memberikan sugesti atau saran kata yang mendekati dengan kata yang dimasukkan tersebut. Algoritma Levenshtein juga dapat digunakan untuk berbagai bidang, misalnya sebagai mesin pencarian, pendeteksi ejaan kata, pengenal kalimat pembicaraan, menganalisis DNA, deteksi pemalsuan kata pada sebuah kalimat, dan lain-lain. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik berbasis website. Yang kedua yaitu bagaimana menerapkan algoritma Levenshtein-Distance pada sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik berbasis web. Adapun batasan masalahnya yaitu yang pertama, penelitian ini dilakukan di jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Yang kedua yaitu sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik ini dibangun berbasis website. Yang ketiga, pembuatan sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik menggunakan algoritma Levenshtein-Distance. Yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data skripsi dan data kerja praktik mahasiswa angkatan 2007 sampai dengan angkatan 2017. Yang kelima, yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah file dengan format PDF. Yang keenam, yaitu
Jarak Levenshtein distance pada penelitian ini dibatasi dengan jarak 0 sampai 3. Selanjutnya, tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk mengembangkan sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik berbasis web. Yang kedua, yaitu untuk menerapkan algoritma Levenshtein distance pada sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik berbasis web. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian, yaitu yang pertama, memudahkan mahasiswa jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo dalam mencari tugas akhir dan kerja praktik mahasiswa. Yang kedua, memudahkan dosen pembimbing mahasiswa untuk dapat mengunduh halaman pengesahan. Yang ketiga, dapat menjadi acuan tambahan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam menerapkan algoritma Levenshtein distance terhadap pencarian kalimat. Selanjutnya yaitu metode pengembangan perangkat lunak. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini yaitu RUP, merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan interaktif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Dalam metode ini, terdapat 4 tahap pengembangan perangkat lunak. Yang pertama yaitu permulaan atau inception. Pada fase ini dilakukan proses pengidentifikasi sistem, dilakukan dengan analisis kebutuhan akan aplikasi, melakukan kajian terhadap penelitian yang berkaitan dengan algoritma Levenshtein distance. Yang kedua yaitu perluasan atau perencanaan, elaboration. Setelah melakukan ruang lingkup penelitian, tahap ini akan dilakukan perancangan dan analisis sistem menggunakan UML yang meliputi use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram dari perangkat lunak yang akan dibuat, serta desain antarmuka aplikasi yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu construction atau konstruksi. Proses yang dilakukan pada tahap ini yaitu membangun aplikasi dengan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya, mulai dari tampilan interface sampai implementasi rancangan UML. Proses yang juga dilakukan pada tahap ini yaitu penerapan coding algoritma Levenshtein distance sebagai metode pencarian. Yang keempat yaitu transisi atau transition. Pada tahap ini difokuskan untuk melakukan pengujian terhadap sistem pencarian, memperbaiki masalah yang muncul saat pembuatan dan setelah pengujian aplikasi. Selanjutnya yaitu penjadwalan atau tahapan atau proses perangkat lunak. Di sini dapat diuraikan ada 4 kegiatan yaitu inception, elaboration, construction, transition. Dilakukan inception itu pada minggu kedua dan ketiga pada bulan Maret. Dan elaboration itu pada minggu keempat bulan Maret serta pada bulan April. Yang ketiga yaitu construction, yaitu dimulai pada bulan Mei sampai minggu pertama Juli. Dan yang keempat yaitu transition, dimulai pada minggu kedua sampai keempat bulan Juli. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma Levenshtein distance. Levenshtein distance adalah sebuah matriks string yang digunakan untuk mengukur perbedaan atau jarak distance antara dua string.
Nilai distance antara dua string ini ditentukan oleh jumlah minimum dari operasi-operasi perubahan yang diperlukan untuk transformasi dari suatu string menjadi string lainnya. Operasi-operasi tersebut yaitu penyisipan, penghapusan, atau penukaran. Levenshtein distance merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam mendeteksi kemiripan antara dua string yang berpotensi melakukan tindak plagiarisme. Selanjutnya yaitu analisis dan perancangan sistem. Di sini analisis perancangan sistem itu ada dua, analisis kebutuhan sistem dan analisis perancangan sistem. Pertama, analisis kebutuhan sistem itu terdiri dari analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Adapun analisis kebutuhan fungsional itu terbagi menjadi tiga, analisis kebutuhan input. Analisis kebutuhan input yaitu input dari aplikasi yang dibangun, terdiri dari informasi data tugas akhir mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo, informasi data kerja praktik mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Yang ketiga yaitu informasi data dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan proses. Analisis kebutuhan proses. Kebutuhan proses dan aplikasi ini adalah proses pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP di sisi web service. Yang ketiga yaitu analisis kebutuhan output. Output yang diperoleh dalam sistem ini adalah mahasiswa yang dapat melakukan pencarian tugas akhir dan KP mahasiswa Teknik Informatika, dan juga dapat dijadikan sebagai arsip bagi jurusan, serta dosen dapat mengambil halaman pengesahan dalam sistem. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan non-fungsional, terdiri dari dua, kebutuhan perangkat keras dan kebutuhan perangkat lunak. Di sini yaitu gambar dari kebutuhan perangkat keras yang terdiri dari 5, yaitu PC, prosesor, RAM, hard disk, dan monitor. Adapun untuk kebutuhan perangkat lunaknya itu terdiri dari 7. Yang pertama itu sistem operasi Windows, aplikasi exam, MySQL, PHP, Visual Studio Code, Bootstrap, dan CodeIgniter. Selanjutnya yaitu analisis perancangan sistem. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu use case diagram, yang kedua class diagram, yang ketiga activity diagram, yang keempat itu sequence diagram. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram adalah sebuah diagram yang dapat mempresentasikan interaksi yang terjadi antara user dengan sistem. Use case diagram ini mendeskripsikan siapa saja yang menggunakan sistem dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sistem. Use case diagram dari sistem yang akan dibangun adalah seperti pada gambar berikut yang terdiri dari 3 aktor. Aktor pertama yaitu staff yang dapat melakukan mengolah mahasiswa, mengelola data dosen, verifikasi skripsi, melihat KP, mengelola data umum, dan dapat login. Dan aktor yang kedua adalah dosen. Yang dilakukan dosen ke dalam sistem itu melakukan login, melihat pengesahan penguji, melihat pengesahan pembimbing. Yang aktor ketiga merupakan mahasiswa. Mahasiswa di sini kegiatan yang dilakukan dalam sistem yaitu mengirim file KP, mengirim file skripsi, mencari KP, dan mencari skripsi. Selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran
berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Di sini, activity diagram login merupakan diagram aktivitas yang menunjukkan aktivitas admin ketika memasukkan username dan password ke dalam sistem. Di sini, staf, dosen, dan atau mahasiswa masuk ke halaman login dan sistem akan menampilkan halaman login. Dari sistem akan menampilkan memasukkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi. Apabila username dan password-nya benar, maka sistem akan menampilkan dashboard atau beranda. Dan apabila yang username dan password-nya salah, maka sistem akan menampilkan memasukkan username dan password-nya ulang. Selanjutnya yaitu activity diagram yang menunjukkan aktivitas user ketika membuka aplikasi. Selanjutnya yaitu activity diagram beranda, yaitu di mana staf, dosen, atau mahasiswa ketika memilih menu beranda, maka sistem akan menampilkan halaman beranda. Selanjutnya, activity diagram cari skripsi. Di sini, mahasiswa memilih menu cari skripsi dan sistem akan menampilkan halaman cari skripsi. Kemudian, mahasiswa menginputkan kata yang dicari dan sistem akan memproses dan database akan mengimplementasikan algoritma Levenshtein distance. Kemudian, sistem akan, jika ya, maka sistem akan menampilkan hasil yang ditemukan dan kemudian mahasiswa memilih data hasil pencarian dan sistem akan menampilkan data skripsi yang dicari tadi. Dan apabila tidak, sistem akan mahasiswa akan menginputkan kata yang dicari dan sistem akan memproses. Kemudian database akan mengimplementasikan algoritma Levenshtein distance. Selanjutnya yaitu activity diagram cari KP. Nah, di mana mahasiswa ketika memilih menu cari KP dan sistem akan menampilkan halaman cari KP. Kemudian mahasiswa menginputkan kata yang dicari dan sistem akan memproses dan database akan mengimplementasikan algoritma Levenshtein distance. Dan apabila ya, maka sistem akan menampilkan hasil yang ditemukan dan mahasiswa akan memilih data dari hasil pencarian. Kemudian sistem akan menampilkan data KP yang dipilih. Dan apabila tidak, maka mahasiswa akan menginputkan kata yang dicari. Kemudian prosesnya akan berulang sampai mendapatkan ya. Selanjutnya yaitu activity diagram mahasiswa, di mana staf memilih menu mahasiswa dan sistem akan menampilkan halaman mahasiswa. Selanjutnya yaitu activity diagram tambah data mahasiswa, di mana staf memilih menu tambah data dan sistem akan menampilkan menu tambah data dan staf mengisi form tambah data, kemudian sistem akan memproses dan database akan menyimpan data yang telah diisi tadi. Kemudian sistem akan menampilkan data yang telah diisi tadi. Selanjutnya yaitu activity diagram edit data mahasiswa, di mana staf memilih data edit akun mahasiswa. Kemudian sistem akan menampilkan form edit data dan staf mengisi form edit data. Kemudian sistem memproses dan database menyimpan hasil perubahan data dan sistem menampilkan akun mahasiswa yang telah diedit tadi. Selanjutnya yaitu activity diagram hapus data mahasiswa, di mana staf memilih menu hapus data mahasiswa dan sistem akan memproses. Setelah itu
database akan menyimpan hasil hapus data dan sistem menampilkan data mahasiswa dan proses selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram dosen, di mana staf memilih menu dosen dan sistem akan menampilkan menu dosen. Selanjutnya activity diagram KP, di mana mahasiswa memilih menu KP dan sistem akan menampilkan halaman KP. Selanjutnya yaitu activity diagram tambah data KP, di mana mahasiswa memilih menu tambah data KP dan sistem menampilkan form tambah data. Kemudian mahasiswa mengisi form tambah data dan sistem akan memproses dan database akan menyimpan data tersebut. Kemudian sistem akan menampilkan halaman KP dan proses selesai. Selanjutnya yaitu activity diagram edit data KP, di mana mahasiswa memilih menu edit data, kemudian sistem menampilkan form edit data, dan mahasiswa mengisi form edit data, dan sistem akan memproses, kemudian database menyimpan hasil perubahan tersebut, dan sistem menampilkan KP hasil perubahan dan proses selesai. Selanjutnya yaitu hapus data KP, di mana mahasiswa memilih menu hapus data, kemudian sistem memproses, dan database menyimpan hasil perubahan, serta sistem menampilkan hasil KP dan proses selesai. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram merupakan diagram yang selalu ada di pemodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram menunjukkan hubungan antar kelas dengan sistem yang akan sedang dibangun dan bagaimana mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut ini adalah gambar kelas diagram dari aplikasi yang akan dibangun, yaitu terdiri dari 8 kelas. Yang pertama yaitu kelas KP dengan beberapa atribut serta 3 metode. Kelas mahasiswa yang terdiri dari 6 atribut dan 3 metode. Yang ketiga yaitu kelas home yang terdiri dari 4 atribut dan 1 metode. Dan berikutnya yaitu kelas skripsi yang terdiri dari beberapa atribut serta 4 metode. Selanjutnya yaitu kelas dosen yang terdiri dari 6 atribut dan 3 metode. Selanjutnya yaitu kelas login yang terdiri dari 2 atribut dan 2 metode, dan kelas user yang terdiri dari 7 atribut dan 3 metode, serta yang terakhir yaitu kelas group yang terdiri dari 2 atribut dan 3 metode. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem yang digambarkan terhadap waktu. Berikut ini adalah sequence diagram dari login, yaitu yang pertama, ketika user login, masuk ke halaman login dan sistem akan menampilkan form login kepada user. Setelah itu, user akan mengisi username dan password ke dalam sistem. Kemudian sistem akan memvalidasi ke database. Setelah itu, database akan ke sistem. Apabila username dan password benar, akan ditampilkan ke beranda. Dan apabila username dan password salah, maka sistem akan menampilkan form login ke user. Selanjutnya yaitu sequence diagram staff. Pada sequence diagram staff menunjukkan proses staff memilih menu-menu yang ada dalam website staff. Di sini staff masuk ke halaman beranda, kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda.
Jika staf memilih menu mahasiswa, maka sistem akan mengirim ke database, dan database mengirimkan data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman mahasiswa. Ketika staf memilih menu dosen, maka sistem akan menampilkan pergi ke database, dan database akan mengirimkan semua data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman dosen. Ketika staf memilih menu verifikasi skripsi, maka sistem ke database, dan database mengirim semua file ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman verifikasi. Staf memilih menu KP, dan sistem mengirim sinyal ke database, dan database akan mengirim semua data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman KP. Selanjutnya yaitu ketika staf memilih menu data umum, maka sistem mengirim ke database, dan database akan mengirim semua data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman data umum. Selanjutnya yaitu sequence diagram dosen. Sequence diagram dosen yang menunjukkan proses dosen memilih menu-menu yang ada di website dosen, yaitu dosen masuk ke halaman beranda, dan sistem memverifikasi ke database, dan database mengirim semua data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Ketika dosen memilih menu dosen, maka sistem akan menampilkan halaman dosen. Dosen ketika memilih dosen pembimbing, maka sistem akan menampilkan halaman dosen pembimbing. Dosen memilih dosen penguji, maka sistem akan menampilkan halaman dosen penguji. Selanjutnya yaitu sequence diagram mahasiswa. Merupakan diagram aktivitas yang menunjukkan aktivitas mahasiswa untuk mengirim data, baik file skripsi maupun KP. Di sini mahasiswa masuk ke halaman beranda, dan sistem akan menampilkan halaman beranda. Mahasiswa memilih menu mahasiswa, maka sistem akan menampilkan halaman mahasiswa. Ketika mahasiswa memilih menu skripsi, maka sistem akan menampilkan halaman skripsi. Ketika mahasiswa memilih tambah data skripsi, dan database akan mengirim tambah data dan menampilkan form tambah data ke mahasiswa. Setelah mahasiswa mengisi form data, akan dikirim ke sistem, dan database akan menyimpannya. Kemudian mahasiswa memilih menu KP, dan sistem akan mengirim data, database akan mengirim data ke sistem, dan sistem akan menampilkan halaman KP. Mahasiswa memilih menu tambah data KP, dan sistem akan ke database, dan database mengirim tambah data, dan sistem akan menampilkan form tambah data ke mahasiswa. Mahasiswa mengisi form data tersebut ke sistem, dan sistem ke database, dan database akan menyimpannya. Sequence diagram pencarian. Diagram aktivitas yang menunjukkan aktivitas mahasiswa untuk melakukan pencarian data, baik file skripsi maupun KP. Di sini mahasiswa masuk ke halaman beranda. Kemudian sistem akan menampilkan halaman beranda. Ketika mahasiswa memilih menu cari skripsi, maka sistem akan menampilkan halaman cari skripsi.
dan mahasiswa memasukkan kata yang dicari. Kemudian sistem ke database mencari kata sesuai yang diinputkan. Kemudian database mengirim data hasil inputan tersebut ke sistem dan sistem akan menampilkan hasil pencarian kepada mahasiswa. Ketika mahasiswa memilih judul skripsi yang diinginkan, kemudian sistem akan ke database dan mengirim data ke sistem dan sistem menampilkan skripsi. Mahasiswa memilih menu KP, cari KP. Dan sistem akan ke database dan database akan mengirim semua data ke sistem dan sistem menampilkan halaman cari KP. Dan mahasiswa masukkan kata yang dicari. Kemudian sistem ke database mencari kata sesuai inputan. Dan database mengirim data ke sistem dan sistem menampilkan hasil pencarian. Kemudian mahasiswa memilih judul KP yang diinginkan. Setelah itu sistem akan ke database dan database akan mengirim data ke sistem dan sistem akan menampilkan KP kepada mahasiswa. Selanjutnya yaitu perancangan antarmuka atau interface. Berikut ini adalah menu login. Dan ini adalah merupakan menu beranda. Berikut ini merupakan menu cari skripsi. Dan ini adalah menu cari KP. Berikut ini adalah menu beranda dari staff. Menu mahasiswa di akun staff. Menu dosen di akun staff, menu verifikasi skripsi di akun staff, menu data KP, menu data umum. Nah, selanjutnya yaitu pengujian black box. Yang pertama yaitu pengujian login. Detail uji merupakan menu login. Output yaitu menampilkan menu login user dan hasil yang setelah diuji yaitu sesuai. Yang kedua yaitu pengujian menu dosen. Detail uji itu menu pengesahan pembimbing dan menu pengesahan penguji. Output yang dihasilkan yaitu menampilkan hasil pengesahan pembimbing dan di menu pengesahan penguji menampilkan halaman pengesahan penguji. Hasil uji yaitu sesuai. Selanjutnya yaitu pengujian menu staff. Di sini mahasiswa tambah data, output yang dihasilkan yaitu menampilkan tambah data mahasiswa. Hasil yang dilakukan itu sesuai atau berhasil. Selanjutnya yaitu mahasiswa. Menu staff, mahasiswa melakukan edit mahasiswa, menampilkan menu edit data mahasiswa. Hasil ujinya itu sesuai. Selanjutnya yaitu mahasiswa atau hapus mahasiswa. Output yang dikeluarkan yaitu menampilkan menu hapus data mahasiswa. Hasil ujinya itu selesai atau sesuai. Selanjutnya yaitu dosen. Tambah dosen, outputnya yaitu menampilkan menu tambah dosen, data dosen. Hasilnya itu sesuai. Selanjutnya yaitu dosen, menu edit dosen. Output yang dikeluarkan yaitu menampilkan menu edit data dosen. Hasil ujinya itu sesuai. Selanjutnya yaitu dosen, menu hapus dosen, menampilkan menu hapus data dosen. Hasil ujinya yaitu sesuai.
Verifikasi selanjutnya yaitu verifikasi skripsi sedang diproses, menampilkan menu skripsi sedang diproses. Hasil ujinya itu sesuai. Selanjutnya yaitu verifikasi skripsi. Skripsi diterima, menampilkan menu skripsi diterima. Hasil ujinya yaitu sesuai. Selanjutnya yaitu verifikasi skripsi. Skripsi ditolak, menampilkan output yang keluar yaitu menampilkan menu skripsi ditolak. Itu sesuai. Lihat data kerja praktik. Outputnya yaitu menampilkan data KP. Hasil ujinya yaitu sesuai. Selanjutnya yaitu data umum, yaitu tambah akun mahasiswa. Outputnya yaitu menampilkan form tambah akun mahasiswa. Hasil ujinya itu sesuai. Selanjutnya data umum, hapus akun mahasiswa. Outputnya menampilkan menu hapus akun mahasiswa. Data ujinya yaitu sesuai. Yang keempat yaitu pengujian menu mahasiswa. Di sini yang diuji adalah lihat data tugas akhir dan KP. Outputnya yaitu menampilkan data tugas akhir dan KP. Hasil ujinya itu sesuai. Selanjutnya yaitu cari skripsi dan KP. Outputnya yaitu menampilkan dan menjalankan fungsi data yang akan dicari. Hasil ujinya yaitu sesuai. Adapun implementasi dari sistem ini yaitu sebagai berikut. Berikut ini adalah halaman login, sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik jurusan teknik informatika. Yang pertama itu adalah kita melakukan login, masukkan username dan kata sandi. Lalu kita mengklik masuk. Setelah itu akan menampilkan halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini ada berbagai macam informasi, yaitu di sini mahasiswanya ada berapa, skripsi yang masuk ada berapa, dosennya berapa, dan data KP-nya berapa. Selanjutnya yaitu data mahasiswa. Nah, di data mahasiswa ini bisa staf menambah data mahasiswa, bisa melakukan refresh halaman, dan di sini juga ada pencarian mahasiswa. Dan ada juga menu atau fitur hapus data mahasiswa dan edit data mahasiswa. Selanjutnya yaitu menu data dosen. Nah, di sini bisa menambah dosen, ada menu refresh halaman, fitur pencarian. Di sini ada juga hapus dosen dan edit data dosen. Selanjutnya yaitu data KP. Nah, di sini ada fitur refresh halaman dan pencarian KP, judul KP, dan di sini terdapat data-data KP yang masuk. Di sini data user itu ada tambah akun mahasiswa, tambah akun dosen, import data, ada fitur refresh halaman dan fitur pencarian. Di sini juga bisa menghapus data akun mahasiswa atau data akun dosen, bisa kita edit data mahasiswa atau data dosen. Berikut ini tampilan dari tampilan halaman ketika kita login sebagai dosen, yaitu ada halaman beranda, ada halaman file pengesahan pembimbing, data skripsi mahasiswa yang terinput. Selanjutnya yaitu halaman pengesahan penguji yang berisi data skripsi yang berupa halaman pengesahan penguji dan skripsi lengkap dari mahasiswa yang diuji.
Selanjutnya yaitu halaman skripsi. Untuk apabila kita login sebagai mahasiswa, akan muncul seperti pada gambar berikut. Halaman skripsi mahasiswa, di sini itu mahasiswa melakukan tambah data. Setelah mendapatkan akun dari staf, juga terdapat tombol refresh halaman, lihat, dan edit data skripsi. Selanjutnya yaitu mahasiswa merupakan halaman KP mahasiswa. Mahasiswa melakukan tambah data setelah mendapat akun dari staf, juga terdapat tombol refresh halaman, lihat, dan edit data KP. Berikut ini merupakan halaman pencarian tugas akhir dan kerja praktik yang merupakan halaman pertama setelah mahasiswa mengakses sistem ini. Halaman ini berisi halaman beranda, profil, pencarian, dan login. Berikut ini adalah tampilan halaman profil yang berisi tentang biodata pembuat sistem. Di sini pembuat sistemnya yaitu Kak Fitnawati ST yang berNIM S1 S1 17030. Selanjutnya yaitu tampilan halaman pencarian skripsi. Di sini kita masukkan pencari kata yang ingin kita cari atau judul skripsi yang ingin kita cari. Dan ini merupakan halaman pencarian KP atau proposal. Baik, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama yaitu algoritma Levenshtein dapat diterapkan pada sistem informasi pencarian tugas akhir dan kerja praktik berbasis web. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil rata-rata waktu pencarian satu kata algoritma Levenshtein adalah 31,2461 ms. Waktu pencarian dua kata algoritma Levenshtein adalah 66,3509 ms dan waktu pencarian tiga kata algoritma Levenshtein adalah 90,7403 ms. Hal ini membuktikan bahwa pencarian satu kata pada algoritma Levenshtein merupakan pencarian string lebih cepat dibanding dengan pencarian dua kata dan tiga kata. Yang kedua yaitu algoritma Levenshtein dapat membantu dalam pencarian pada aplikasi atau pada sistem ini. Yang ketiga yaitu hasil pengujian kemiripan pencarian kata pada algoritma Levenshtein dengan menggunakan 15 kata sebagai data uji diperoleh akurasi sebesar 89,72% untuk pencarian satu kata dan untuk kemiripan pencarian dua kata diperoleh akurasi sebesar 74%. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.